Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memungkinkan kita untuk mengusahakan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan. Salam. Salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita, memenuhi tempat ini. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube Facebook dimanapun Anda berada. Mari segera kita sambut pemberitaan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua. Rut pasal yang kedua, kita masih berada di ayat yang ke-11. Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Rut bertemu dengan Boas. Ya. Boas menjawab, Ya. telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Puji Tuhan. Singkatnya, di sini kita melihat Rut menerima pujian dan penghormatan dari Boas. Singkatnya, di sini kita melihat Rut menerima pujian dan penghormatan dari Boas. Puji Tuhan. Haleluya. Amsal 29 ayat 23. Amsal 29 ayat 23. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Keangkuhan merendahkan orang, Keangkuhan merendahkan orang, terus tetapi orang yang rendah hati Ya. menerima pujian. ya, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian dan penghormatan dari Tuhan. Amin. Amin. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian dan penghormatan dari Tuhan. Pujian dan penghormatan yang kita terima itu merupakan pengakuan Tuhan atas kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Amsal 15 ayat 23. Amsal 15 ayat 23. Silakan. Demikian firman Tuhan. Amsal 15 ayat 33 maksud saya. Takut akan Tuhan Ya. adalah didikan, Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, terus dan kerendahan hati mendahului kehormatan. jadi kerendahan hati seseorang mendahului kehormatan. Ya, kerendahan hati mendahului kehormatan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi biarlah kiranya kita semua menjadi suatu kehidupan yang rendah hati dan mau merendahkan diri senantiasa di hadapan Tuhan. Teramat lebih kita imam-imam yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Karena kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikian juga halnya Yesus anak Allah menerima pujian dan penghormatan dari Allah Bapa. 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 7. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Ada tertulis di dalam kitab suci, terus Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, ya, sebuah batu penjuru yang mahal, ya. dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini bagian dari pujian dan pengakuan Bapa. Terus ayat 7. Karena itu bagi kamu Ya. yang percaya, ia mahal. ia sangat mahal. Terus Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, ya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, ya, tukang bangunan membuang batu itu, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, berarti tukang bangunan tidak menghargai batu itu, batu yang mahal, batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal. Terus telah menjadi batu penjuru, Terus? juga telah menjadi batu sentuhan, Ya. dan suatu batu santunan. ya,
Yesus anak Allah mendapat pengakuan langsung dari Bapa. Yesus anak Allah mendapat pengakuan langsung dari Bapa sebagai pujian dan penghormatan, sebab dia adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yesus anak Allah mendapat pengakuan langsung dari Bapa sebagai pujian dan penghormatan, sebab dia adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Artinya, sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Ayat 4. Dan datanglah kepadanya Ya. batu yang hidup itu, Ya. yang memang dibuang oleh manusia, Ya. tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Puji Tuhan. Batu yang memang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu, tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Amin, saudaraku. Amin, amin. Jadi kesimpulannya, kerendahan hati, saudaraku, mendahului kehormatan, pujian dan kehormatan. Amin. Amin. Haleluya. Ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup Ya. untuk pembangunan suatu rumah rohani, Ya. bagi suatu imamat kudus, Ya. untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Ganjaran dari kerendahan hati dipergunakan sebagai batu hidup. Ganjaran dari kerendahan hati dipergunakan sebagai batu hidup. Biarlah kiranya kita semua digunakan sebagai batu hidup. Tugas dari batu hidup, titik 2. Tugas dari batu hidup, 1, untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Ya, untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. 2, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, menjadi tugas dari batu hidup, 1, untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. 2, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Rut 2 ayat 11. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, Boas menjawab, ya. Boas menjawab, Tuhan, terus telah dikabarkan orang kepadaku ya. dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, Ya. dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Puji Tuhan. Rut mendapat pujian dari Boas. Karena sebab Rut memiliki kesaksian yang baik di tengah-tengah kota Betlehem. Ya, Rut mendapat pujian dari Boas sebab Rut memiliki kesaksian yang baik di tengah kota Betlehem. Puji Tuhan. Jadi kalau Rut mendapat pujian dan penghormatan dari Boas, bukan berarti dia kalau Rut mendapat pujian dan penghormatan itu karena Rut memiliki kesaksian yang baik di tengah kota Betlehem. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita menjadi suatu kehidupan yang memiliki kesaksian yang baik di tengah-tengah kita beribadah dan melayani kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Sedangkan Betlehem artinya rumah roti. Berarti kita yang sudah mempunyai kebenaran sudah selayaknya dengan rela merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi kita yang sudah memiliki kebenaran dari surga sudah selayaknya dengan rela merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Jangan sampai kita sudah memiliki kebenaran dari surga tetapi tidak dengan rela merendahkan diri di hadapan Tuhan,
tidak dengan rela saling merendahkan diri satu dengan yang lain, apalagi di tengah-tengah kita beribadah dan melayani kepada Tuhan. Itu suatu kekeliruan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Nah, jadi saudara, berarti kita yang sudah mempunyai kebenaran sudah seharusnya dengan rela merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. 1 Korintus 12 ayat 21 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Ya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Baca. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, Mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. ya, mata ini salah satu anggota tubuh yang kedudukannya berada di tempat yang paling tinggi. Puji Tuhan. Terus, Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, lalu dia berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Puji Tuhan. Jangan sampai kita berada di tempat yang kedudukannya tinggi hati, sombong. Biasanya orang sombong tidak butuh anggota tubuh yang lain. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Terus, dan kepala tidak dapat berkata ya, kepada kaki, tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. ya, kepala tempat yang posisinya juga tinggi, saudaraku, tidak dapat berkata kepada kaki yang kedudukannya berada di tempat yang paling rendah dari semua anggota tubuh, aku tidak dapat membutuhkan engkau. Terus, Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, ya, yang paling dibutuhkan. ya, terus, Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, ya, kita berikan penghormatan khusus. ya. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, Terus, kita berikan perhatian khusus. ayat 24, Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. ya, Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, ya. sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ayat 25, Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Iya, puji Tuhan. Di sini kita melihat kaki mendapat penghormatan khusus dari anggota tubuh yang lain karena kaki mau berada di tempat yang paling rendah dan hina. Di sini kita melihat kaki mendapat penghormatan khusus karena kaki mau berada di tempat yang paling rendah dan hina untuk menopang anggota-anggota tubuh yang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu kepala tidak boleh berlaku sombong kepada kaki, karena kepala berada di tempat yang tinggi, karena kepala berkedudukan di tempat yang tinggi, tidak boleh berlaku sombong kepada kaki yang kedudukannya berada di tempat yang paling rendah dan hina. Justru di sini kita melihat tadi, saudaraku, kaki mendapat penghormatan khusus karena kaki mau berada di tempat yang paling rendah dan hina, mau merendahkan diri dan mau dikecilkan, dan menopang anggota-anggota tubuh lainnya. Tujuannya adalah tujuan merendahkan diri satu dengan yang lain, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Amin. Amin. Tujuan kita saling merendahkan diri antara satu dengan yang lain ialah supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi di sini kita melihat kepala tidak boleh berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Berarti yang dihindari adalah roh kesombongan. Kemudian di ayat 1 Korintus 15 ayat 15, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Jadi yang dihindari di sini adalah roh kesombongan, saudaraku, dan roh minder. Roh minder itu dosa.
Roh minder itu rendah diri. Bukan merendahkan diri, rendah diri. Belum apa-apa sudah minder. Itu dosa. Puji Tuhan. Jadi itu yang dihindari di dalam, supaya jangan terjadi perpecahan di dalam anggota tubuh. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh Kristus. Jadi yang dihindari ada dua. Satu, roh kesombongan. Dua, roh minder. Ya, roh kesombongan tadi ayat 21, roh minder itu ayat 15. Amin, saudaraku. Tidak boleh sombong dan tidak boleh juga minder. Kalau kita melayani Tuhan memang harus rendah hati supaya mendapat pujian, penghormatan dari Tuhan. Kemudian juga harus dihindari roh minder, roh tidak percaya diri. Setiap orang yang melayani Tuhan akan diperlengkapi dengan roh Tuhan, diperlengkapi dengan karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus. Maka setiap orang yang melayani Tuhan tidak perlu minder. Orang kalau sudah melayani Tuhan tapi masih tetap minder, berarti dia tidak percaya dengan Tuhan. Serta karunia-karunia dan jabatan yang dipercayakan untuk menolong, memperlengkapi dan menolong kehidupannya. Puji Tuhan. Jadi yang dihindari roh kesombongan dan roh minder. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yohanes 13 ayat 4 sampai 7. Injil Yohanes 13 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes 13 ayat 4 sampai dengan ayat 7 terlebih dahulu. Silakan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Puji Tuhan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jubahnya terus. Ia mengambil sehelai kain lenan Terus. dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ya. Terus. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi Ya. dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Terus. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Terus. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Engkau akan mengertinya kelak. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Yesus menanggalkan jubahnya, mengikat pinggangnya, kemudian mengisi sebuah bokor dengan air. Selanjutnya, ia mencuci kaki murid-muridnya satu persatu dan tidak ada yang terlewatkan. Amin, saudaraku. Yesus menanggalkan jubahnya, mengikat pinggangnya, kemudian mengisi sebuah bokor dengan air. Selanjutnya ia mencuci kaki murid-muridnya satu persatu dan tidak ada yang terlewatkan. Ayat 8. Kata Petrus kepadanya, Ya. "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Ya. Jawab Yesus, Jawab Yesus, perhatikan jawaban ini. "Jikalau aku tidak membasuh engkau, Ya. engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Jikalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Puji Tuhan. Saudara, meskipun pekerjaan mencuci kaki tampaknya rendah dan hina, tapi demi kesatuan tubuhnya, ia rela mengerjakannya. Amin, saudaraku. Meskipun pekerjaan mencuci kaki tampaknya rendah dan hina, tetapi demi terwujudnya kesatuan tubuh Kristus, Yesus rela mengerjakannya. Yesus rela merendahkan diri serendah-rendahnya. Yesus rela menghinakan diri. Puji Tuhan. Haleluya. Arti menanggalkan jubah sama dengan rela melepaskan kemuliaannya. Kemudian arti mengikat pinggang berarti mengambil rupa seorang hamba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi arti cuci kaki ialah penetapan Tuhan atas gerejanya untuk menjadi anggota tubuhnya secara permanen. Amin, saudaraku. Jadi arti cuci kaki di sini adalah Tuhan tetapkan anggota-anggota tubuh untuk menjadi anggota tubuh yang secara permanen. Amin, saudaraku. Tuhan jadi penetapan Tuhan atas gerejanya
untuk menjadi anggota tubuhnya secara permanen. Singkatnya, saudaraku, mencuci kaki ini merupakan suatu meterai untuk masuk dalam tubuh Kristus. Singkatnya, mencuci kaki ini merupakan suatu meterai untuk masuk dalam tubuh Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 12 sampai 15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, Ya. ia mengenakan pakaiannya Ya. dan kembali ke tempatnya. Terus? Lalu ia berkata kepada mereka, Ya. mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ya. Kamu menyebut aku guru dan Ya. Tuhan, Terus? dan katamu itu tepat. Tepat. Sebab memang akulah guru dan Aku Tuhan. guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, Ya. aku yang adalah Tuhan dan gurumu, Ya. maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kalau Yesus adalah Tuhan dan Guru, mau mencuci kaki murid-murid, maka murid-murid juga harus melakukan hal yang sama. Apalagi murid-murid. Terus, Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, ya, membasuh kaki murid-murid, teladan kepada murid-murid. Terus, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. ya, Yesus yang adalah Guru dan Tuhan telah memberikan suatu teladan kepada murid-murid di dalam hal mencuci kaki. Demikian juga murid-murid harus berbuat sama seperti yang telah ia perbuat. Maka saudara, di hari-hari ini gereja Tuhan wajib untuk saling membasuh kakinya. Amin, saudaraku. Amin. Jadi di hari-hari terakhir ini gereja Tuhan wajib untuk saling membasuh kakinya. Karena Yesus yang adalah Guru dan Tuhan mau membasuh kaki murid-murid, maka kita juga di hari-hari terakhir ini harus saling membasuh kaki. Karena kita sudah melihat teladan yang ditinggalkan oleh Yesus bagi kita. Biarlah kiranya hal itu terjadi di hari-hari terakhir ini. Amin, saudaraku. Amin. Namun untuk mengikuti teladan yang telah ditinggalkan oleh Yesus, saudaraku, namun untuk mengikuti teladan yang ditinggalkan oleh Yesus ini, yaitu dalam hal saling membasuh kaki, diperlukan penyangkalan diri dan kerendahan hati. Dari atas turun ke bawah dibutuhkan penyangkalan diri dan kerendahan hati. Amin, saudaraku. Amin. Sebagaimana tadi kepala berkedudukan di tempat yang tinggi, demikian juga kaki tangan juga lebih tinggi. Jadi untuk supaya terwujud saling membasuh kaki ini diperlukan penyangkalan diri dan mau merendahkan diri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Diperlukan penyangkalan diri dan kerendahan hati. Setiap pribadi lepas pribadi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Biar kita semua saling membasuh kaki. Maka yang diperlukan adalah penyangkalan terhadap diri dan kerendahan hati. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Kalau kita tetap sombong tegak terus, gak mau merendah, menyangkal diri dan rendah hati, ya gak bisa. Gak bisa nunduk turun ke bawah sedikit, gak bisa. Diperlukan penyangkalan terhadap diri. Jangan berbeda, jangan sombong, jangan keras hati. Diperlukan kerendahan hati supaya terwujud saling membasuh kaki. Kalau Yesus saja adalah Guru dan Tuhan mau membasuh kaki murid-murid, maka gereja Tuhan di hari-hari ini juga harus saling membasuh kakinya. Maka yang diperlukan adalah penyangkalan diri dan kerendahan hati. Waktu Yesus membasuh kaki murid, tampaknya itu rendah sekali pekerjaan itu. Dan tampaknya hina. Tapi itu harus dia lakukan demi terwujudnya kesatuan tubuh. Kalau kita tidak saling, kalau tidak ada penyangkalan dan tidak saling rendah hati, tidak terwujud kesatuan tubuh. Amin. Puji Tuhan. Ibrani 13 ayat 11 sampai 12. Ibrani pasal yang ke-11
Ibrani 13 maksud saya, ayat 11 sampai 12. Boleh baca ayat 10? Demikian firman Tuhan. Ya. Kita mempunyai suatu mesbah. Kita mempunyai suatu mesbah dalam bentuk perjanjian lama. Ya, terus Dan orang-orang yang melayani kemah Ya. tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Terus Karena tubuh binatang-binatang Ya. yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus ya masuk dibawa ke tempat kudus, terus oleh imam besar Ya. sebagai korban penghapus dosa, tidak boleh dimakan. Terus dibakar di luar perkemahan. korban penghapus dosa, tubuh binatang-binatang yang digunakan sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan, di luar perkemahan. Ayat 12, Itu jugalah sebabnya Ya. Yesus telah menderita di luar pintu gerbang di luar pintu gerbang, terus untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. puji Tuhan. Saudaraku, tubuh binatang-binatang yang dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Demikianlah Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Di luar pintu gerbang. Salib Yesus ditancapkan di Bukit Golgota, di luar pintu gerbang. Tujuannya untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Dia sudah meninggalkan surga yang mulia, turun ke dunia ini. Demikian juga Yesus telah meninggalkan perkemahan. Yesus telah meninggalkan. Demikian juga Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Tujuannya untuk menguruskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ayat 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya Marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. dan menanggung kehinaannya. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Di luar perkemahan, di luar perkemahan dan menanggung penderitaannya. Di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Puji Tuhan. Berarti diperlukan penyangkalan diri dan kerendahan hati. Amin, saudaraku. Amin. Itu di luar perkemahan. Di luar perkemahan berarti menyangkal diri. Tidak mempertahankan keakuan. Itu di luar perkemahan. Tubuh ini kemah. Sebab itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Puji Tuhan. Tidak mempertahankan keakuan, tidak mempertahankan egosentris, kepentingan diri, suretu dan tidak mempertahankan kesombongan, dan mau menanggung kehinaannya. Puji Tuhan. Jadi untuk saling membasuh kaki diperlukan penyangkalan terhadap diri dan kerendahan hati. Tidak mempertahankan harga diri, saudaraku, tidak mempertahankan egosentris, keakuan, dan mau menanggung kehinaan. Marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Berarti tidak lagi mempertahankan harga diri, kemudian tidak lagi mempertahankan keakuan, tidak lagi mempertahankan roh egosentris. Dan biarlah kita mau menanggung kehinaan itu. Amin, saudaraku. Demi terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi untuk pergi kepadanya perlu penyangkalan diri dan kerendahan hati. Kita kembali memeriksa Injil Yohanes 13. Puji Tuhan. Ya. Tulis saja Injil Yohanes 13 dan Injil Yohanes 14 dalam susunan tabernakel terkena pada peti perjanjian. Ya. Injil Yohanes 13 dan Injil Yohanes 14 dalam susunan tabernakel terkena kepada peti perjanjian. Puji Tuhan. Ini ya.
terkena kepada peti perjanjian. Ya. Saudara, peti perjanjian terbuat dari kayu penaga, disalut dengan emas, luar dan dalam. Tabut perjanjian terbuat dari kayu penaga yang disalut dengan emas, luar dan dalam. Artinya sifat-sifat manusiawi ditutup dengan sifat-sifat ilahi, lahir batin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kayu penaga itu menunjuk sifat manusia daging, sedangkan emas menunjuk kesucian dan kemurnian ilahi. Puji Tuhan. Kemudian peti perjanjian terdiri dari dua bagian. Peti perjanjian terdiri dari dua bagian. Satu peti dari tabut perjanjian itu menunjuk gereja yang sempurna, yakni mempelai wanita Tuhan. Dua, tutup pendamaian atau disebut juga dengan tutupan grafirat, menunjuk Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja dan mempelai pria surga, yang mengayomi dan melindungi mempelai wanitanya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Baik, saudara, boleh baca Yohanes 13 yang mewakili Injil Yohanes 13. Kita lihat ayat 5 sampai 8. Sebelum kita juga nanti membaca Yohanes 14 yang mewakilinya 16 sampai 18 dan 26. Injil Yohanes 13 diwakili oleh ayat 5 sampai 8. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Menuangkan air ke dalam sebuah basi, bokor, terus dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Terus Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Ya. Kata Petrus kepadanya, Ya. Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Terus Jawab Yesus, Ya. apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, Terus tetapi engkau akan mengertinya kelak. ayat 8. Kata Petrus kepadanya, Engkau akan mengertinya kelak. Puji Tuhan. Terus Kata Petrus kepadanya, Ya. engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Ya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, Ya. engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tidak mendapat bagian dalam aku. Berarti bukan anggota tubuh Kristus. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, Yohanes 13 yang mewakili ayat 5 diwakili oleh ayat 5 sampai ayat 8 itu terkait dengan air atau firman. Terkait dengan air atau firman. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian Yohanes 14 diwakili oleh ayat 16 sampai 18 dan 26. Tadi Injil Yohanes 13 dan 14 dalam susunan tabernakel terkena kepada tabut perjanjian. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang Yohanes 14 yang diwakili ayat 16, yang mewakilinya ayat 16 sampai 18 dan 26. Baca. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus menjanjikan penghibur. Ya. Aku akan minta kepada Bapa, Ya. dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Ya. supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, Terus yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, Terus? sebab dunia tidak melihat Dia Ya. dan tidak mengenal Dia. Terus Tetapi kamu mengenal Dia, Ya. sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya. Aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan. Saudaraku, pasal ini
terkait dengan roh Allah. Puji Tuhan, terkait dengan roh Allah. Jadi kesimpulannya, firman Allah dan roh Allah bekerja sama untuk menyempurnakan gereja Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi sesudah selesai membasuh kaki murid-murid, saudaraku, dengan membasuh kaki dengan air, selanjutnya pada pasal 14, di sini kita melihat pekerjaan dari roh Allah. Pekerjaan dari roh Allah. Jadi kesimpulannya firman Allah dan roh Allah bekerja sama untuk menyempurnakan gereja Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Ya. Perintah baru. Perintah baru. Silakan. Sesudah Yudas pergi, Ya. berkatalah Yesus, Ya. sekarang anak manusia dipermuliakan, Ya. dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Ayat 32. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Terus Allah akan mempermuliakan dia juga di Allah dalam akan dirinya, mempermuliakan dia juga dalam dirinya. Terus dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Terus Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Ya. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, Ya. ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Ya. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Terus Aku memberikan perintah baru kepada kamu, aku memberikan perintah baru. Terus yaitu supaya kamu saling mengasihi. saling mengasihi. Terus Sama seperti aku telah mengasihi kamu, Ya. demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya. Terus Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. puji Tuhan. Saudaraku, dari persoalan air atau firman Allah yang ditekankan adalah hal mengasihi sesama. Amin, saudaraku. Amin. Hal mengasihi sesama, supaya kita semua saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebab Yesus sendiri telah memberi contoh teladan kepada murid-murid. Haleluya. Kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka orang akan mengetahui bahwa kita adalah murid-murid. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kita mengetahui kelebihan daripada murid-murid, saudaraku. Kepada orang lain Yesus memberi perumpamaan, tetapi kepada murid-murid Yesus menceritakan rahasia kerajaan surga. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Sehingga dengan pembukaan rahasia firman ini, kita melihat di Injil Yohanes pasal 6, mereka bertahan untuk menikmati roti hidup, roti yang turun dari surga. Haleluya. Itulah roti, itulah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Puji Tuhan. Murid-murid yang lain dan juga orang-orang yang lain, orang-orang yang berbondong-bondong karena mujizat, akhirnya satu persatu menyingkir. Tepatnya dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 66. Mereka tidak sanggup mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus anak Allah, yang menyatakan bahwa Yesus adalah roti hidup, roti yang turun dari surga. Mereka semua bersungguh-sungguh, lalu akhirnya meninggalkan Yesus, kecuali murid-murid. Puji Tuhan. Jadi dalam hal air firman ini penekanannya adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian Injil Yohanes 14 ayat 23 sampai 31. Injil Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Ya. Jawab Yesus, Ya.
Jika seorang mengasihi aku, Ya. ia akan menuruti firman-Ku, Ya. dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, Ya. dan kami akan datang kepadanya Ya. dan diam bersama-sama dengan dia. Terus? Barang siapa tidak mengasihi aku, Ya. ia tidak menuruti firman-Ku. Terus? Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, Ya. melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat 25. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Terus? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Ya. yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Ya. dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, Ya. dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, mengajar, mengingatkan. Terus? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, Ya. damai sejahtera ku berikan kepadamu. Terus? Dan apa yang kuberikan tidak sama, diulangi, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sampai 31. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Ya. aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Ya. Sekiranya kamu mengasihi aku, Mengasihi aku. kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, Terus? sebab Bapa lebih besar daripadaku. Terus? Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, Ya. sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Terus? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, Ya. sebab penguasa dunia ini datang, Ya. dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Terus? Tetapi supaya dunia tahu Ya. bahwa aku mengasihi Bapa, Ya. dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ya. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Puji Tuhan. Dari persoalan roh Allah yang ditekankan adalah hal mengasihi Allah. Amin, saudaraku. Amin. Jadi oleh roh Allah itu, saudaraku, akan memberi kekuatan hati untuk memberi kemampuan kepada kita untuk mengasihi Allah. Amin, saudaraku. Amin. Jadi dari persoalan air tadi yang ditekankan adalah hal mengasihi sesama, sedangkan persoalan roh Allah yang ditekankan adalah hal untuk mengasihi Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Dan itu benar. Kalau kita memiliki roh Allah, kita tidak mungkin berkata terkutuklah Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, kalau seseorang tidak memiliki roh Allah, ia tidak mungkin mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudaraku. Amin. Jadi, saudaraku, persoalan air tadi, air firman, penekanannya adalah untuk mengasihi sesama. Persoalan roh Allah, penekanannya adalah untuk kita dimampukan mengasihi Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, firman Allah dan roh Allah ini sama-sama bekerja sama. Haleluya. Bekerja sama untuk menyempurnakan gereja Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Injil Matius 22. Injil Matius 22 ayat 36 sampai 40. Injil Matius 22 ayat 36 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Hukum yang terutama. Ya. Guru, Ya. hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum mana hukum yang paling terutama dalam hukum Taurat? Terus Jawab Yesus jawab kepadanya, Yesus. Terus kasihilah Tuhan Allahmu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Ya. dan dengan segenap jiwamu, Ya. dan dengan segenap akal budimu. Terus Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. hukum yang terutama dan yang pertama. Terus Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, Ya. kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Hukum yang terutama dan yang pertama adalah hukum yang terutama dan hukum yang terutama dan yang pertama ialah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Kemudian hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri.
Haleluya. Jadi apa yang dirasakan oleh orang lain itu juga kita juga turut merasakannya. Itu yang disebut mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Kalau kita cubit tubuh kita sakit, maka jangan kita mencubit orang lain. Sebaliknya, kalau orang lain bersukacita, kita juga harus turut merasakan sukacita yang dialaminya. Itu mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Itu hukum yang kedua. Dalam hal mengasihi ini tidak boleh berlaku munafik, pura-pura. Maka dimulai dengan hukum yang pertama dan yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Barulah selanjutnya mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Bagaimana mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri? Kalau kita rasa sakit mencubit daging, ya jangan kita cubit orang lain. Sebaliknya, kalau orang lain bersukacita, kita juga turut bersukacita. Sama-sama merasakannya. Itu sebabnya saya katakan tidak boleh berlaku munafik di dalam hal mengasihi, tidak boleh pura-pura. Karena Tuhan Maha tahu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Jadi ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, terus tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan. Pada kedua hukum inilah, itulah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, saudaraku, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama itu merupakan naungan. Sehingga hukum Taurat dan hukum para nabi itu bergantung kepada kedua hukum itu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Bagaikan peti dari tutup perjanjian, bagaikan tutupan gerak-gerak yang menutup peti perjanjian, sehingga Allah Bapa dan Allah Roh Kudus tidak lagi melihat kekurangan dari gereja Tuhan, tidak lagi melihat hukum dosa dan hukum Taurat. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Maka kita kembali membaca Rut pasal yang kedua ayat yang ke-11. Rut pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan. Boas menjawab, Ya. telah dikabarkan orang kepadaku Ya. dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu Ya. sesudah suamimu mati, Sesudah suamimu mati. Terus dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. puji Tuhan. Kembali saya sampaikan bahwa Boas mengenal pribadi Rut dengan lengkap. Boas mengenal pribadi Rut dengan lengkap. Sehingga Boas memberi pujian dan penghormatan terhadap Rut, sekalipun ia adalah bangsa kafir, bangsa Moab. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boas mengenal pribadi Rut dengan lengkap, sehingga Boas memberi pujian dan penghormatan terhadap Rut, sekalipun ia adalah bangsa kafir. Haleluya. Alasan mendapat pujian, alasan sehingga Rut mendapat pujian dari Boas. Satu, Rut tetap menghormati atau mengasihi Naomi mertuanya itu walaupun suaminya sudah mati. Jadi mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi sekalipun suaminya sudah mati, Rut tetap mengasihi Naomi mertuanya itu. Puji Tuhan. Jadi di dalam hal mengasihi
sesama seperti mengasihi diri sendiri itu sudah terbukti. Puji Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen mengasihi mertuanya karena ada pasangannya. Tetapi Ruth tidak seperti itu. Dia tetap mengasihi Naomi mertuanya itu sekalipun suaminya sudah mati. Suaminya itu ya anak Naomi. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi sudah sangat terbukti bahwa Ruth ini mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Jadi kesimpulannya, Ruth telah mengalami penyucian oleh air dan firman Allah. Itu tanda bahwa Ruth telah mengalami penyucian oleh air dan firman Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, Ruth rela meninggalkan ibu bapanya dan tanah kelahirannya serta pergi kepada suatu bangsa yang tidak dikenalnya. Itulah bangsa Israel. Puji Tuhan. Dengan lain kata, Ruth telah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatannya. Puji Tuhan. Tidak mudah loh untuk meninggalkan ibu bapa dan tanah kelahiran, lalu pergi ke suatu bangsa yang tidak dikenal. Itu tidak mudah. Puji Tuhan. Sebelum ini kesaksian, sebelum Sarah ke tempat ini, saudara, dia masih bertanya-tanya. Dia ingin ke sini tapi masih bertanya-tanya dalam hatinya, apakah penggembalaan di tempat ini benar atau tidak? Puji Tuhan. Lalu tidak lama kemudian saya langsung telepon dia dan meyakinkan dia bahwa kesaksian daripada saudara Yesaya itu benar. Kalau memang mau datang, datanglah. Dengan catatan mau menerima segala kesederhanaan, makan minum sederhana, tempat tinggal sederhana. Setelah mendengar pernyataan saya, dia senang sekali. Dia yakin. Tetapi di sini kita melihat Ruth tidak seperti itu. Tetapi sekalipun tidak ada seseorang yang menyakitkan dirinya, dia rela tinggalkan bapak ibunya, dia rela tinggalkan tanah kelahirannya, itulah bangsa Moab, untuk pergi ke suatu negeri yang tidak dikenal, itulah bangsa Israel. Dengan demikian, ia telah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi dan kekuatannya. Berarti dalam hal ini Roh Tuhan berkuasa penuh untuk menolong Ruth di dalam hal mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi dan kekuatannya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat dulu kembali dulu baca Rut 1 atau kita baca dulu Matius ya, sebelum kita baca kembali Rut 1, Injil Matius ayat Injil Matius 19 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Iya. Upah mengikut Yesus. Upah mengikut Yesus. Terus Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, ya,
kami ini telah meninggalkan segala sesuatu meninggalkan segala sesuatu terus. dan mengikut Engkau. Ya. Jadi apakah yang akan kami Jadi apa peroleh? yang kami peroleh? Meninggalkan bapak ibunya, tanah kelahirannya, lalu pergi ke suatu negeri yang tidak dikenal. Ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, Ya. Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali Iya. ini, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, penciptaan kembali berarti langit pertama, bumi yang pertama berlalu, laut pun tidak ada lagi. Puji Tuhan, maka tampaklah langit yang baru, bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem baru yang turun dari sorga, yang dari Allah berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Terus, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, ya, kamu yang telah mengikut aku yang sudah meninggalkan bapak ibunya, tanah kelahirannya, terus akan duduk juga di atas 12 tahta duduk juga di atas 12 untuk tahta. menghakimi ke-12 suku Israel. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi upah mengikut Tuhan atau upah meninggalkan bapak ibunya dan meninggalkan tanah kelahirannya adalah pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, maka kita akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Amin, saudaraku. Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saudaraku, setiap orang karena mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatannya, maka ia akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Jadi kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti meninggalkan 1, rumahnya, 2, saudara laki-laki, saudara perempuan, 3, anak-anaknya, 4, ladangnya. Yang pertama tadi rumahnya, yang kedua saudara laki-laki, saudara perempuan, 3, bapak ibunya, 4, anak-anaknya, 5, ladangnya. Meninggalkan 5 perkara ini berarti mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi dan kekuatan. Maka akan menerima kembali 100 kali lipat. Tidak hanya begitu, tidak hanya menerima 100 kali lipat, tidak hanya menerima kembali 100 kali lipat, tetapi juga, saudaraku, memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 100 kembali menerima kembali, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup kekal. 100 kali lipat berarti 100%. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. 100%. Tidak ada yang kurang. Ditambah hidup yang kekal. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kalau saudara ada penambahan 10% dari gaji yang saudara terima, itu membuat saudara bahagia. Amin, saudaraku. 10% saja. Tapi di sini tidak dikatakan 10%. 100 kali lipat berarti 100%. Puji Tuhan. Selain itu juga memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Lalu kita kembali membaca Rut 1 ayat 16. Tadi di dalam Rut pasal yang kedua tadi sudah dikatakan oleh Boaz
bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Berarti, saudaraku, intinya Rut 2 ayat 11 ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri, sebab telah dikatakan kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Puji Tuhan. Rut 1 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kata Rut, Ya. janganlah desak aku meninggalkan engkau Ya. dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ya. Sebab kemana engkau pergi, Ya. ke situ jugalah aku pergi. Terus, Di mana engkau di bermalam, mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. di situ juga aku bermalam. Terus, Bangsamulah bangsaku, ya. dan Kemudian bangsamulah bangsaku, Allahmulah dan Allahku. Allahmulah Allahku. Terus, Di mana engkau mati, ya. aku pun mati di sana. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, di sini kita melihat Rut tetap berpaut dengan Naomi. Ia tidak mau pulang kepada bangsanya. Haleluya. Rut tetap berpaut kepada Naomi. Ia tidak mau pulang kepada bangsanya. Puji Tuhan. Saudaraku, pernyataan Rut kepada Naomi dibagi dalam 3 bagian. Pernyataan Rut kepada Naomi dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Puji Tuhan. Yang ketiga, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang pertama dan yang kedua ini berbicara tentang kasih fileo. Kasih antara sesama manusia. Amin, saudaraku. Amin. Di mana engkau pergi, ke situ juga Allah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga Allah aku bermalam. Itu berbicara tentang kasih fileo, kasih terhadap sesama. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi yang kedua ini, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku, itu berbicara tentang kasih agape. Mohon maaf ya, hal yang pertama itu berbicara tentang kasih fileo, tetapi hal yang kedua, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku, itu berbicara tentang kasih agape. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kasih kepada Tuhan. Hal yang pertama, kasih kepada agape, kasih fileo, kasih kepada sesama manusia. Sedangkan hal yang kedua, itulah bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku, itu adalah kasih agape, kasih kepada Tuhan. Buktinya adalah, saudaraku, boleh kembali baca ayat 17. Buktinya adalah, Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. iya. Terus, Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, iya, bahkan lebih lagi daripada itu, iya, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. iya. Puji Tuhan. Jadi kasih agape ini prakteknya adalah tidak terpisah dengan Allah, kecuali maut yang memisahkannya. Itu praktek kasih agape. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Puji Tuhan. Jadi kasih agape prakteknya tidak terpisahkan selain maut atau kematian yang memisahkan. Yohanes 21. Injil Yohanes 21 ayat 18 sampai dengan ayat 19.
Injil Yohanes 21 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Injil Yohanes 21 ayat 18 sampai dengan ayat 18 sampai dengan 19 maksud saya. Injil Yohanes 21 ayat 18 sampai dengan 19, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya ketika kau masih Boleh baca muda, dulu 15 sampai 17. sesudah sarapan, Ya. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Ya. Simon anak Yohanes, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih apakah daripada engkau mereka ini? mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yang Tuhan tuntut kasih agape, bukan kasih phileo. Amin, saudaraku. Amin. Tapi kita lihat dulu jawaban daripada Simon Petrus. Terus Jawab Petrus kepadanya, Ya. benar Tuhan, Benar Tuhan. engkau tahu Engkau tahu. bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Terus Kata Yesus kepadanya, Ya. gembalakanlah domba-dombaku. gembalakanlah domba-dombaku. Namun kita lihat ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya Ya. untuk kedua kalinya. Sebetulnya kan sudah dijawab. Pertanyaan pertama kan sudah dijawab, dan sudah dijawab dengan jelas. Jelas sekali. Ya Tuhan, engkau mengetahuinya. Tetapi Tuhan kembali bertanya pada ayat 16. Kenapa Tuhan bertanya? Apakah Tuhan itu bodoh? Petrus sudah menjawab pertanyaan Yesus, tetapi kembali Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kenapa? Apakah Tuhan bodoh? Tidak. Tuhan tahu segala sesuatu. Baca lagi ayat 16. Simon anak Yohanes, Ya, kata apakah Yesus pula kepadanya untuk yang kedua kali, Simon anak Yohanes, terus engkau mengasihi aku? apakah engkau mengasihi aku? Tapi tentu dengan kasih agape, mengasihi aku lebih daripada mereka itu. Terus Jawab Petrus jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, benar Tuhan. engkau tahu Ya. bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Kata Yesus kepadanya, Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. kalau memang kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Pertanyaan yang sama kembali, saudaraku, ditanya kembali lagi, ditanyakan hal yang sama kepada Simon Petrus. Hal yang sama ditanyakan kembali kepada Simon Petrus untuk yang ketiga kali. Ayat yang ke-17, baca. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Pertanyaan yang sama untuk yang ketiga kalinya. Padahal pertanyaan pertama sudah dijawab, ya Tuhan engkau mengetahui. Pertanyaan kedua juga dijawab dengan jawaban yang sama, ya Tuhan engkau mengetahui. Tapi pertanyaan yang sama kembali untuk yang ketiga kalinya di Simon Petrus. Tuhan Yesus kembali bertanya untuk yang ketiga kalinya dengan pertanyaan yang sama. Terus, Simon anak Yohanes, Ya. apakah engkau mengasihi aku? ya lebih daripada mereka itu. Tuhan tuntut kasih agape, bukan kasih phileo. Apalagi Tuhan tidak suka dengan Tuhan tidak hanya menginginkan kasih phileo, apalagi kasih eros terhadap lawan jenis. Yang Tuhan mau kasih agape. Karena Tuhan tahu isi hati, maka kembali bertanya untuk yang ketiga kali dengan pertanyaan yang sama. Lalu kita lihat jawaban Simon Petrus pada saat pertanyaan yang ketiga kalinya. Lihat. Maka sedih hati Petrus, Sedihlah hati Simon Petrus. karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau Arti mengasihi daripada karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, artinya adalah Yesus tahu bahwa Simon Petrus belum mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Itu artinya. Lihat ya, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Haleluya. Jadi maksudnya di sini adalah apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Lalu sesudah itu baca, dan ia berkata kepadanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Dan Simon Petrus berkata kepada Yesus terus,
Tuhan, Tuhan, Engkau tahu segala Engkau sesuatu. tahu segala sesuatu. Terus, Engkau tahu Ya. bahwa aku mengasihi Engkau. Ya. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. yang Tuhan tuntut kasih agape. Bukan kasih pura-pura, bukan kasih munafik, bukan kasih fileo, apalagi kasih eros. Tuhan tidak suka. Yang Tuhan mau kasih agape, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Haleluya. Untuk yang ketiga kali, Simon Petrus menangis, sedih hatinya dan ia menangis. Mengapa? Karena Tuhan tahu Simon Petrus belum mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Engkau tahu Tuhan. Tuhan tahu. Sehingga Simon Petrus sedih hatinya, lalu dia menangis. Simon Petrus ini terkadang berlaku konyol. Belum apa-apa dia merasa sudah bisa. Pada waktu malam terakhir mereka berada dalam perjamuan, Yesus sudah jelas, sudah terang-terangan memberitahukan apabila anak manusia diserahkan, maka kawanan domba akan bercerai-berai. Tetapi Simon Petrus merasa diri hebat, bahwa dia tetap rela mati bersama dengan Yesus. Mendengar hal itu, Yesus kembali berkata, engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Namun Simon Petrus merasa hebat di dalam hal kasih agape. Itu sebabnya dia sedih hatinya, lalu menangis. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu sejauh mana kita menyerah kepada Tuhan. Amin. Kita tidak bisa berlaku munafik. Tidak bisa berlaku munafik. Rut adalah semua bangsa kafir, tetapi sudah terbukti di dalam hal mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dia tidak berlaku munafik. Dia terpaut dengan Naomi. Dia tidak mau terpisah. Selain maut yang memisahkannya. Puji Tuhan. Dia meninggalkan bapak ibunya, meninggalkan segala sesuatu yang dia punya. Dan itu terbukti dengan pernyataannya kepada Naomi. Bangsamu lah bangsamu, bangsaku, Allahmu lah Allahku. Amin. Haleluya. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan kasih agape, maka Tuhan nyatakan suatu penggembalaan yang luar biasa. Yesus adalah gembala aku. Daud sendiri menuliskan pengalamannya dalam Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku. Kalimat berikutnya, takkan kekurangan aku. Orang yang mengasihi Tuhan dengan kasih agape, saudaraku, adalah kehidupan yang digembalakan, kehidupan yang tergembala, baik tubuh jiwa rohnya tergembala dengan baik. Puji Tuhan. Amin. Saudaraku. Barulah ayat 18 sampai dengan ayat 19. Ingat, kehidupan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, itulah kasih agape, adalah kehidupan yang tergembala, baik lahir dan batin. Tetapi apabila orang itu belum mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan, kehidupan semacam ini tidak akan mengalami, tidak akan menjadi suatu kehidupan domba yang tergembala sampai kapanpun.
Dengan lain kata, tidak pernah dengar-dengaran. Ingat itu. Amin, saudara. Puji Tuhan. Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Aku berkata kepadamu, Ya, sesungguhnya ketika engkau masih muda, ya, engkau mengikat pinggangmu sendiri, ya. dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Ya, sesuka hati. Hidup menurut kehendak sendiri, keinginan hati sendiri. Terus, Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, terus, engkau akan mengulurkan tanganmu, ya, dan orang lain akan mengikat engkau, ya, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. ya, puji Tuhan. Itu sesudah tua. Haleluya. Terus, Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan ya, bagaimana Petrus akan mati. akhirnya memang Petrus rela mati di dalam hal mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Amin. Terus, Dan memuliakan Allah. iya. Terus, Sesudah mengatakan demikian, ya, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. ikutlah. Namun pada akhirnya Simon Petrus rela mati di dalam hal memuliakan Tuhan, di dalam hal mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, suatu pelajaran yang baik, suatu pelajaran yang indah yang dapat kita petik daripada pribadi Rut, bangsa kafir, namun dia mampu oleh air firman Allah memberi kemampuan untuk mengasihi sesama, dan oleh Roh Allah memberi kemampuan bagi dia untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatannya. Puji Tuhan. Haleluya. Roma pasal 2 ayat 6 sampai 11. Ayat yang terakhir, Roma pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat 11. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Diulangi hukuman Allah atas semua orang. Roma pasal 2 ya. Ayat 6 sampai dengan ayat 11. Baca. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu harus kita mengerti dengan baik. Terus, Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, Mencari kemuliaan, dengan tekun mencari kemuliaan, kehormatan, dengan tekun mencari kehormatan, dan dengan ketidakbinasaan. tekun mencari ketidakbinasaan. Itulah Yerusalem baru. Terus, Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan mencari sendiri, kepentingan sendiri, menuruti kehendak sendiri. Terus, yang tidak taat kepada kebenaran, menuruti kehendak sendiri, tidak taat kepada kebenaran. Terus, melainkan taat kepada kelaliman. ya, terus, Penderitaan dan kesesakan akan Ya. menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. terus, Pertama-tama orang Yahudi Ya. dan juga orang Yunani. tanpa terkecuali semua. Terus, Tetapi kemuliaan dan kehormatan damai sejahtera. Terus, akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. ya, Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. lihat. Sebab Allah tidak Allah memandang bulu. tidak memandang bulu. Puji Tuhan. Upah yang daripada Tuhan, upah yang diterima oleh setiap orang, baik bangsa kafir maupun bangsa Yahudi, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun, antara lain berbuat baik, tekun mencari kemuliaan, tekun mencari kehormatan, tekun mencari ketidakbinasaan. Tetapi sebaliknya, murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri dan yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Singkatnya, setiap orang akan menerima upah sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Sebab Allah tidak memandang bulu untuk membalaskan kepada setiap orang. Itulah upah yang diterima oleh Rut
yang adalah bangsa kafir. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi hidup kekal bagi mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tuhan tidak memandang bulu, baik orang Yahudi maupun bangsa kafir. Semua sama-sama mendapat upah. Yang tekun mencari Tuhan, Rut mendapat upah. Dari pelajaran yang kita petik, kita juga akan mendapat upah. Kalau kita mau belajar, kita sebagaimana bangsa kafir, mau belajar sama seperti Rut yang adalah bangsa kafir. Puji Tuhan, mencari mendapat pujian dan penghormatan dari kuasa rohani Tuhan Yesus Kristus. Karena Ia mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi Injil Yohanes pasal 13 terkait dengan air firman, Injil Yohanes 14 terkait dengan Roh Allah. Sehingga firman Allah dan Roh Allah bekerja sama untuk mempersatukan anggota tubuh Kristus, menyempurnakan gereja Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita belajar, jangan lagi sibuk mencari kepentingan diri, tetapi biarlah kita bertekun, berbuat baik, tekun mencari kemuliaan, tekun mencari kehormatan, dan tekun mencari ketidakbinasaan. Maka Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang, baik Yahudi, baik bangsa kafir. Tuhan tidak memandang bulu. Tuhan tahu setiap orang. Tuhan mengenal setiap orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.